Muhammad. Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad SAW, As-Sa'labi menceritakan, di zaman Bani Israel, ada seorang lelaki yang dikenal dengan panggilan Isya. Ia adalah salah satu ulama Bani Israel yang sangat gemar membaca kitab-kitab ulama yang mendahuluinya. Setiap saat, Isya sering membolak-balikan lembaran kitab-kitab kuno Samawi untuk ditelaahnya. Sampai suatu ketika, di lembaran-lembaran itu, dia menemukan tulisan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Dengan sigap, dia mencatat semua sifat-sifat tersebut yang tercacar di beberapa lembaran. Kemudian dia kumpulkan menjadi satu halaman dan menyembunyikannya lembaran itu ke dalam sebuah peti. Selanjutnya, ia mengunci mati peti tersebut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana kunci peti itu disembunyikan. Isya ini memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Balukia. Menjelang wafatnya, ia berwasiat kepada anaknya yaitu Balukia untuk menjadi seorang hakim di kalangan Bani Israel. Setelah Balukia dewasa, ia melihat sebuah peti yang terkunci rapat. Lalu, Balukia menanyakan peti itu kepada ibunya. Ibunya pun menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti ini, dan tidak tahu di mana ayahmu menyimpan kuncinya." Balukia pun terpaksa merusak peti itu, lalu bergegas membukanya. Di dalamnya, dia melihat ada lembaran yang bertuliskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, dan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, serta surga diharamkan bagi para nabi sebelum Nabi Muhammad memasukinya, dan diharamkan pula bagi semua umat sebelum umat Nabi Muhammad memasukinya. Setelah selesai membacanya, Balukia membacakan lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mereka mendengar sifat-sifat Nabi Muhammad, mereka berkata kepada Balukia, "Bagaimana bapakmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahukannya kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena dia telah menyembunyikan berita tentang junjungan para rasul kepada kami." Selanjutnya, Balukia memutuskan untuk meninggalkan ibunya. Dia berkata, "Wahai ibu, aku telah menemukan bahwa Nabi akhir zaman akan diutus. Aku akan pergi dan tidak akan kembali hingga aku mengetahui beritanya." Ibu Balukia pun berkata, "Semoga Allah memenuhi cita-citamu." Balukia lalu pergi dari Mesir dalam rangka mencari Nabi akhir zaman. Dia berkeliling dari timur hingga ke barat. Di situ, Balukia menemukan berbagai keajaiban yang tidak dilihat oleh orang lain. Di antara sejumlah keajaiban itu adalah apa yang dia lihat di sebuah jazirah. Di sana, terdapat ular besar yang mengatakan, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Lalu Balukia berkata kepada mereka dengan mengucapkan Assalamualaikum. Ular-ular itu lalu berkata kepada Balukia, "Kami belum pernah mendengar ucapan seperti itu." Lalu Balukia berkata, "Ini adalah sunnah atau tradisi Adam." Para ular tersebut lalu bertanya kepada Balukia, "Dari kelompok mana engkau?" Balukia pun menjawab, "Aku dari golongan Bani Israel." Mereka pun mengatakan, "Kami tidak mengetahui Adam dan Bani Israel." Balukia lalu berkata lagi, "Jika demikian, bagaimana kalian bisa mengetahui Muhammad?" Mereka lantas menjawab, "Semenjak kami diciptakan oleh Allah dengan sifat ini, kami diperintahkan untuk mengatakan hal itu. Kami adalah ular-ular jahanam." Balukia pun bertanya, "Bagaimana berita tentang jahanam?" Mereka lalu menjawab, "Jahanam itu hitam dan berbau busuk. Dalam setiap 1 tahun, jahanam hanya bernafas 2 kali. Sekali pada musim kemarau, itulah panas dari nafas jahanam, dan sekali lagi di musim dingin, dan itu juga dari dirinya." Setelah itu, Balukia memasuki sebuah jazirah yang lain. Di sana, dia menemukan ular-ular yang lebih besar dari yang pernah dia lihat pertama kali. Yang mana besarnya ular tersebut seperti pangkal pohon kurma. Di sekitar ular tersebut, dia melihat ada ular yang berwarna kuning. Apabila ular besar itu berjalan, maka ular kuning juga berjalan di sekelilingnya. Tatkala ular-ular itu melihat Balukia, mereka lantas berkata, "Siapa engkau?" Kemudian Balukia menjawab, "Aku Balukia dari Bani Israel." Mereka berkata lagi, "Kami belum pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Aku dikuasakan atas semua ular yang ada di dunia. Seandainya aku tidak ada, pasti ular-ular akan membunuh Bani Israel dalam 1 hari saja." Balukia lalu melanjutkan perjalanannya hingga ia sampai di laut ke-7. Dia telah melihat berbagai keajaiban yang terlalu panjang untuk dijelaskan.
Dari sejumlah keajaiban itu adalah apa yang dia lihat di sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena saking kuatnya kilauan tersebut. Di jazirah ini juga, Balukia melihat pepohonan yang amat besar buahnya. Balukia lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Sebelum Balukia memetik buah tersebut, pohon itu pun menyeru, "Menjauhlah dariku wahai makhluk yang suka berbuat salah." Balukia pun mengurungkan niatnya untuk memetik buah tersebut. Lalu ia pun mundur dan duduk. Tiba-tiba ada suatu rombongan turun dari langit, dan setiap satu dari mereka membawa sebuah pedang yang terhunus. Ketika mereka melihat Balukia, mereka lantas berkata, "Bagaimana engkau bisa sampai ke tempat ini?" Balukia pun menjawab, "Saya dari Bani Israel, nama saya Balukia. Saya datang kemari untuk mencari Nabi akhir zaman." "Lalu kalian siapa?" tanya Balukia. Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Dahulu kami berada di langit, kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi, dan sekarang kami akan memerangi mereka." Setelah itu, Balukia pun pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba, Balukia melihat malaikat yang postur tubuhnya sangat besar sedang berdiri tegak. Tangan kanannya berada di sebelah timur, sedangkan tangan kirinya berada di barat. Malaikat itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Balukia pun mendekati malaikat tersebut dan mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun berkata, "Siapa engkau?" Balukia lalu menjawab, "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Namaku Balukia. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." "Lalu siapa engkau?" tanya Balukia. Malaikat itu pun menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang." Balukia berkata lagi, "Apa dua baris yang ada di keningmu itu?" Malaikat itu pun menjawab, "Dalam dua baris tersebut tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukurannya yang sudah ditentukan." Balukia lalu melanjutkan perjalanannya untuk mencari Nabi akhir zaman. Tiba-tiba Balukia dikejutkan lagi dengan malaikat yang sangat besar sembari mengucapkan tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Balukia lalu mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun menjawabnya. Lantas Balukia bertanya tentangnya. Malaikat itu pun menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas seizin Allah. Dan aku menggenggam lautan. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa." Balukia lalu meninggalkan malaikat tersebut. Sampai akhirnya Balukia tiba di Gunung Qaf. Gunung tersebut terdiri dari umpu dan batu yakut berwarna hijau. Besarnya gunung itu dapat menutupi dunia dan segala isinya. Karena pancaran sinar gunung tersebut, langit terlihat begitu indah dengan warna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, maka Allah akan memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Maka terjadilah gempa. Dan apabila Allah hendak menenggelamkan suatu daerah beserta isinya, maka Allah memerintahkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan daerah tersebut dari bumi, lalu terjadilah tsunami. Balukia lalu bertanya kepada malaikat tersebut, "Apa yang ada di belakang Gunung Qaf ini?" Malaikat itu pun menjawab, "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota di dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam di sana. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah." Balukia lantas bertanya lagi, "Apa yang ada di belakang kota-kota itu?" Malaikat itu pun menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab atau penghalang. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Balukia lalu meninggalkan malaikat itu dan melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Balukia lalu mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Setelah itu, Balukia bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka lantas menjawab, "Kami adalah sebagian dari malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Balukia bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Mereka pun menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas."
Semua logam emas yang berada di bumi bersumber darinya. Balukia pun meninggalkan mereka. Ia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang sangat luas. Di sana ada 2 ikan yang sangat besar. Balukia pun mengucapkan salam kepada mereka dan mereka pun membalasnya. Kedua ikan tersebut bertanya kepada Balukia, "Siapakah engkau wahai makhluk Allah?" Balukia pun menjawabnya, "Aku Balukia dan aku berasal dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" tanya Balukia. Karena kekuasaan Allah, ikan itu pun memberinya roti. Lalu Balukia memakan roti tersebut dan setelahnya Balukia tidak merasa lapar lagi. Selanjutnya, Balukia sampai di sebuah jazirah. Di sana, ia melihat seekor burung yang sangat besar, indah rupanya, dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang karena keindahannya. Burung itu ada di atas sebuah pohon yang di bawahnya terdapat hidangan, dan atasnya ada ikan yang dipanggang. Balukia mendekati burung itu, lalu mengucapkan salam dan bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Burung itu pun menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah untuk mengirimi hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah. Keduanya telah menyantap sesuatu darinya. Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat. Allah juga memerintahkanku untuk memberikan sesuatu darinya kepada orang yang datang ke sini," jawab burung tersebut. Maka Balukia memakan sesuatu dari hidangan itu. Tetapi sedikitpun hidangan itu tidak berkurang dan masih seperti keadaan semula. Balukia lalu bertanya kepada burung itu tentang hidangan tersebut. Burung itu pun menjawabnya, "Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan. Sementara itu makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah sedikitpun." Balukia lalu bertanya lagi, "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini selain aku?" Burung itu pun menjawab, "Ada. Sesungguhnya Nabi Khidir terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi." Mendengar itu, Balukia memutuskan untuk tinggal di tempat itu agar bertemu dengan Nabi Khidir dan akan menanyakan berbagai hal kepadanya. Pada suatu hari, ketika Balukia sedang duduk, tiba-tiba Nabi Khidir mendatanginya dengan mengenakan pakaian serba putih. Balukia pun segera berdiri untuk menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi Khidir pun membalasnya. Balukia lalu bertanya kepadanya, "Wahai Nabi Khidir, aku telah bepergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman, hingga akhirnya aku sampai di tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahukanku tentang Nabi akhir zaman tersebut." Nabi Khidir lalu berkata, "Hai Balukia, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini." "Hai Balukia, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu?" Balukia lantas menjawab, "Tidak." Nabi Khidir lalu berkata lagi, "Jarak antara kamu dengan ibumu adalah jarak tempuh selama 73 tahun perjalanan, dan ada juga yang mengatakan 50 tahun perjalanan. Maukah engkau aku kembalikan di hadapan ibumu?" Balukia pun mengiyakan tawaran Nabi Khidir tersebut. Nabi Khidir lalu berkata, "Pejamkanlah kedua matamu." Balukia pun memejamkan kedua matanya. Setelah itu, Balukia berkata, "Aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku." Aku membuka kedua mataku. Lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku dan mengatakan kepadanya, "Wahai ibuku, siapakah yang telah membawaku kepadamu?" Ibu Balukia pun menjawab, "Aku melihat seekor burung putih telah meletakkanmu di sini." Lalu burung itu menghilang dengan cepat. Setelah itu Balukia menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian Balukia pergi kepada Bani Israel dan mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Mereka lantas bertanya tentang bagaimana keadaannya sewaktu perjalanan mencari Nabi akhir zaman. Balukia pun menceritakan kepada mereka tentang semua keajaiban yang dilihatnya sewaktu perjalanan tersebut, dan dicatat oleh mereka selama 40 tahun. Mereka tidak bisa menghitung keajaiban yang pernah dia lihat. Menurut suatu riwayat, Balukia diberikan suatu kelebihan oleh Allah berupa umur yang panjang, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya umur Balukia mencapai 1000 tahun. Wallahu a'lam bishawab.